Halo teman-teman, perkenalkan saya Karunia Perjuangan. Saya bersama-sama teman saya akan menjelaskan soal yang ada di bawah, yaitu membuktikan bahwa momen inersia bola kecil adalah 2/5 mr kuadrat, dan yang kedua, menunjukkan ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh bola kecil yang berputar dengan kecepatan awal. Nah, di sini saya Karunia Perjuangan Mustafa Afin akan menjelaskan momen inersia bola kecil itu 2/5 mr kuadrat. Nah, nih. Nah, ini kalau kita lihat sebuah bola pejal itu masanya terdistribusi merata di seluruh sisi-sisinya. Nah, berarti ini rho-nya adalah konstan. Rho atau M per V itu sama di setiap sisinya. Nah, kita bisa buat perbandingan DM adalah elemen-elemen kecil, cuilan-cuilan kecil yang ada di bola, dan dV adalah cuilan-cuilan volume kecil yang ada di bola. Itu perbandingannya akan sama dengan bola besar tersebut, massa bola besar, nah atau sama dengan rho-nya. Nah, itu bisa kita tuliskan DM sama dengan rho dV. Nah, kita bisa lihat bahwa rho tadi adalah massa per volume. Volume bola besar, berarti bisa kita tuliskan 4M per 4/3 pi R pangkat R pangkat 3. Maksudnya R di sini adalah R bola besar. Jari-jari bola besar karena besarnya pasti, masanya juga pasti. Bisa kita tuliskan M per 4/3 pi R pangkat 3. Nah, dV di sini adalah elemen volume. Elemen volume itu bisa kita nyatakan sebagai jumlahan semua lapisan permukaan bola dari R0 sampai R maksimal. Nah, itu kalau ini kan ada bola kecil yang kalau semua lapisannya dijumlah akan menjadi sebuah volume bola. Nah, ini bisa kita tuliskan 4 pi R kuadrat karena 4 pi R kuadrat dr. Nah, 4 pi R kuadrat itu adalah permukaan bola, lapisan permukaan elemen bola kecil itu. dr itu adalah lapisannya tadi yang bervariasi tadi. Kalau dijumlah nanti akan jadi volume bola. Atau kita bisa sederhanakan 3 M, terus ini 4-nya karena sama-sama 4 bisa kita coret 3M per pi R pangkat 3 R kuadrat dr. Nah, ini akan kita gunakan nanti. Kemudian kita tahu bahwa bola itu kalau dirotasi kemana-mana, momen inersianya akan selalu sama jika diputar di sumbu yang melewati pusat bola maksud saya. Nah, itu berarti kalau diputar dari sumbu X, diputar dari sumbu Y, atau diputar dari sumbu Z akan besarnya sama. Nah, berarti kita bisa tuliskan I sama dengan IX, atau sumbu yang diputar maksudnya bola yang diputar di sumbu X atau bola yang diputar sumbu Y, maksudnya sama dengan bola yang diputar di sumbu Z. Nah, I sama dengan R kuadrat dm ini dari I itu berasal nanti penurunannya berasal dari dari jumlahan energi kinetik menjadi energi rotasi. Nah, bisa kita tuliskan nanti berarti 3I sama dengan tadi IX ditambah IY ditambah IZ. Nah, bila kita masukkan rumus yang integral R kuadrat dm sama dengan integral X kuadrat ditambah dm ditambah integral Y kuadrat dm ditambah integral Z kuadrat dm. Nah, bila kita amati menjadi dua dimensi, kalau kita melihat dari sumbu XY, maka Z itu adalah jari-jari lingkaran proyeksi bola di sumbu XY. Begitu juga
X adalah proyeksi lingkaran bola menjadi lingkaran dari sumbu YZ, dan Y adalah lingkaran yang merupakan proyeksi bola pada sumbu XZ. Nah, berarti karena misalnya rumus lingkaran adalah R kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat, maka 3i ini bisa kita jadikan satu sama dengan, karena X kuadrat adalah berarti Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat dm. Nah, ini kalau kita hitung lagi akan bisa kita nyatakan menjadi cukup satu saja. Berarti nanti karena masing-masing disebut 2 kali, di 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah 2z kuadrat dm. Atau bisa kita ringkas lagi karena ini tadi, karena dari geometri lingkaran kita tahu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat akan menjadi R kuadrat. Kita bisa tuliskan 3i sama dengan 2R kuadrat dm. Atau ringkasnya I sama dengan 2/3 R kuadrat dm. Nah, perlu diingat lagi, ini R-nya itu merupakan R kecil karena ini nanti kita integralkan, karena dm-nya itu adalah elemen cuilan massa, berarti nggak bisa kita langsung seluruhnya, kita harus berdasarkan cuilan itu, maka jari-jarinya juga harus R kecil karena itu jari-jari cuilan bolanya. Lalu tadi dm ini kita tadi udah ada tadi ini dm, maka kita bisa masukkan sama dengan 2/3 R kuadrat, kita masukkan 3m per pi R pangkat 3 R kuadrat dr. Nah, ini bisa nih kita tunjukkan. Lalu kita keluarkan variabel-variabel yang konstan terhadap R kecil. Berarti bisa kita tulis, tadi ini ada sama-sama 3 bisa kita coret. Berarti nanti 2m per pi R pangkat 3 dikali. Nah, ini akan berubah menjadi integral tentu karena kita ingin menjumlahkan tadi lapisan-lapisan permukaan bola dengan R sama dengan 0 sampai dengan R sama dengan R besar, maka kita bisa tuliskan menjadi 0 sampai R besar, karena kita akan menjumlahkan bola dari 0 sampai R besar. Nanti bisa kita tuliskan tadi, oh ini ada R kecilnya, ada R kuadrat dan R kuadrat. Bisa kita tulis R pangkat 4 dr. Nah, lalu, oh ini bisa, karena integral ini bisa kita tuliskan menjadi R, bisa kita integralkan menjadi R pangkat 5 dari 0 sampai R, maka kita bisa tuliskan menjadi, kita masukkan nilai R pangkat 5-nya tadi, R pangkat 5 dikurangi 0 pangkat 5 jadi R pangkat 5 saja. Terus kita, oh tadi ini ada 1/5-nya, maaf. Ini ada 1/5-nya, berarti karena tadi yang kalau diintegralkan ditambah 1 maka akan dibagi pangkat yang baru tersebut. Nah, berarti kita tuliskan lagi bisa kita tuliskan 2/5 M per pi R pangkat 3 dikali R pangkat 5. Nah, ini ada R besar. Ada R besar dan R kecil. Ada R besar 2. Bisa kita coret R pangkat 3 sama R pangkat 5. Jadi R
pangkat 5 dikurangi 3 menjadi 2/5 mr kuadrat. Sudah ketemu. Nah, untuk aplikasi di soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nismara Chandra. Kepada Mas Nismara Chandra kami persilahkan. Halo, saya perwakilan dari kelompok 3A. Di sini saya akan membahas soal yang diberikan sebagai PR pada pertemuan tutorial fisika teknik sebelumnya. Oke, langsung saja ke soal. Pada soal disebutkan, pada gambar, tampak sebuah bola pejal menggelinding pada lantai datar dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah ketinggian maksimum H yang dapat dicapai bola bila diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Ini adalah pembahasan dari kelompok kami. Pendekatan yang kami lakukan adalah menggunakan hukum kekekalan energi, di mana energi mekanik di awal sama dengan energi mekanik di akhir. Bila kita mengetahui energi mekanik di awal, kita dapat menghitung energi mekanik di akhir yang nantinya dapat digunakan untuk menghitung nilai H. Oleh karena itu, pertama-tama kita akan menghitung energi mekanik bola pada saat di bawah kondisi yang awal. Energi mekanik bola dihitung dari energi mekanik translasi dan energi kinetik rotasi. Mengapa? Karena bola yang bergerak ini sesungguhnya terdiri dari dua jenis gerak, yaitu gerak translasi, yaitu bola yang menuju ke kanan, dan gerak rotasi, yaitu bola yang berputar searah dengan jarum jam. Oke, energi kinetik translasi dapat dihitung dengan rumus ini, yaitu adalah setengah massa dikalikan kecepatan awal dikuadratkan, di mana kecepatan awalnya adalah 20, sehingga energi kinetik translasinya adalah 200 kali massanya. Sementara energi kinetik rotasi dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini, yaitu setengah kali I adalah momen inersia, dan omega kuadrat, di mana omega adalah kecepatan sudut. I yang kita gunakan di sini adalah 2/5 mr kuadrat. Mengapa? Karena diketahui pada soal, bola adalah bola pejal, di mana bola pejal memiliki momen inersia sebesar sekian ini, 2/5 mr kuadrat. Lalu, omega dapat dihitung dengan V0 per R. Ini adalah rumus omega. Dengan melakukan perhitungan, kita mengetahui bahwa energi kinetik rotasi nilainya adalah 80 kali massanya. Sehingga, kembali ke persamaan yang ini tadi, energi mekanik di akhir yang merupakan energi potensial gravitasi, nilainya akan sama dengan energi mekanik di awal, yang merupakan penjumlahan energi kinetik translasi dengan energi kinetik rotasi. Mari kita jumlahkan, 200M tambah 800M adalah 280M. Ini nilainya akan sama dengan energi potensial gravitasi, yaitu M kalikan G, pada soal ini adalah 10, dan H, nilai yang akan kita cari. Dengan mencoret nilai M-nya, kita mengetahui bahwa nilai H-nya adalah 28 meter.